Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Pramesti Pitacayani dari kelas PC 2020 jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia akan mempresentasikan rangkuman jurnal ilmiah saya mengenai studi kesalahan penulisan kalimat dalam karangan belajar BIPA. Sebelum saya mempresentasikan, saya mohon maaf atas keterlambatan pengumpulan tugas saya dikarenakan ada sedikit kendala. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau begitu, saya langsung ke pembelajaran BIPA. Pembelajaran BIPA ini sendiri adalah program yang ditujukan untuk warga negara asing. Jadi, program ini tidak ditujukan untuk mereka yang penutur asli Indonesia. Di Australia ada sekolah dasar ataupun sekolah menengah yang sudah menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai mata pelajaran yang wajib. Dan di universitas di berbagai negara, mungkin saya tahu ada di salah satu universitas yang ada di Korea, kalau tidak salah namanya Hankook University Foreign Students. Di sana ada program studi bahasa Indonesia. Nah, hal ini tentunya dapat membantu proses internasionalisasi bahasa Indonesia. Pelajar BIPA ini sendiri tidak hanya anak-anak, tapi juga mereka yang sudah dewasa. Namun, warga asing yang belajar bahasa Indonesia dengan langsung datang ke Indonesia ini adalah mereka-mereka yang sudah dewasa, seperti halnya di Universitas 11 Maret Surakarta. Pelajar BIPA yang mengikuti program BIPA di lembaga tersebut adalah mereka yang memperoleh beasiswa, program dari mahasiswa, dan juga kerjasama negara berkembang. Kesalahan berbahasa adalah bagian dari sebuah teks tulisan atau lisan yang menyimpang dari beberapa norma atau aturan penggunaan bahasa yang dipilih. Jadi, kesalahan ini biasanya terjadi pada tataran pemahaman maupun tataran produksi. Kesulitan pada tataran pemahaman, misalnya kesulitan yang memahami bunyi-bunyi dan urutan kata dalam kalimat bahasa Indonesia. Jadi fokus dari jurnal penelitian yang saya rangkum ini adalah untuk meneliti kesalahan berbahasa kalimat-kalimat yang terdapat pada karangan hasil pembelajaran BIPA. Selain itu, faktor penyebab kesalahannya pun juga diteliti agar kita dapat menemukan solusinya. Carl James dalam bukunya yang berjudul Constructive Analysis mengemukakan bahwa kajian kebahasaan dalam analisis kontrastif biasanya dilaksanakan oleh pakar kebahasaan. Jadi di sini kesulitan yang dihadapi oleh pelajar asing ini kan bisa menyebabkan terjadinya bentuk-bentuk yang salah dalam berbahasa mereka. Kalimat ini sendiri adalah sebuah bentuk kata-kata yang mengandung pertanyaan, pernyataan, seruan, ataupun perintah. Dan sedangkan ahli lain juga menyatakan bahwa kalimat ini adalah sebuah kesatuan bahasa tulis yang dibatasi oleh bahasa tulis, seperti huruf kapital ataupun tanda baca. Kedua pengertian ini sebenarnya memiliki konsep yang sama, yakni sama-sama menyampaikan bahwa kalimat ini adalah satu kesatuan bahasa yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Kalimat juga dapat diartikan sebagai satuan kebahasaan yang wujudnya itu lisan ataupun tulisan, dan yang mengungkapkan pikiran secara utuh. Menurut Alwi dan kawan-kawan, kalimat ini merupakan satuan dasar wacana karena wacana hanya terbentuk jika ada dua kalimat atau lebih yang susunannya berurutan dan berdasarkan kaidah yang ada. Sependapat dengan Alwi dan kawan-kawan, Kair juga berpendapat
bahwa kalimat adalah satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar yang biasanya berupa klausa. Penelitian ini juga dilaksanakan di UPT Bahasa Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini yang diteliti adalah pelajar BIPA dari universitas tersebut, 11 mahasiswa yang berasal dari negara berbeda, dari 8 negara seperti Filipina, Korea Selatan, Jepang, Cina, Vietnam, Timor Leste, Thailand, dan Meksiko. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan kalimat dalam karangan pelajar BIPA. Penelitian ini juga mendeskripsikan kendala dalam pembelajaran kalimat. Data-data yang sudah dikumpulkan oleh penelitian ini akan dipilah, lalu diidentifikasikan, dan disimpulkan supaya menjadi penelitian yang konkret. Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data secara interaktif agar semua ini dapat mendapatkan data yang benar-benar ada konkret, benar-benar nyata gitu ya. Kesalahan dalam bidang frasa juga dapat dijumpai pada komunikasi lisan maupun tertulis, yaitu adanya pengaruh bahasa pertama. Jadi karena mereka ini adalah warga negara asing, jadi mungkin mereka akan memiliki sedikit salah pengucapan dikarenakan di bahasa pertama mereka alias di bahasa asal mereka mungkin memang seperti itu. Seperti mungkin contohnya di Korea Selatan sendiri kan mereka ini ada salah satu huruf yang dimana R dan L itu disatukan. Jadi mungkin mereka akan sedikit kesulitan dalam menyebutkan R dan juga L. Yang kedua, penggunaan preposisi yang tidak tepat. Yang ketiga, kesalahan susunan kata. Yang keempat, penggunaan unsur yang berlebihan. Dan yang terakhir, penggunaan bentuk superlatif yang berlebihan. Profesor Dr. Goris Keraf juga menambahkan bahwa diperlukan syarat lain untuk menambahkan kalimat yang efektif. Syarat tersebut antara lain 1. Kesatuan gagasan, 2. Koherensi yang kompak, 3. Penekanan, 4. Variasi, yang kelima paralelisme, dan yang terakhir penalaran. Sedangkan Profesor Dr. Ida Bagus Putrayasa dalam bukunya yang berjudul Kalimat Efektif ini mengemukakan ciri-ciri kalimat efektif yang meliputi kesatuan, kehematan, kepenekanan, dan kevariasian. Ciri-ciri kalimat efektif ini sendiri ada kesepadanan struktur, keparalelan bentuk, ketegasan makna, kehematan kata, kecermatan penalaran, kepaduan gagasan, dan juga kelogisan bahasa. Darsita dalam penelitiannya juga menemukan kesalahan kebahasaan pada kalimat yang disusun oleh mahasiswa BIPA yang belajar di PPB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini Darsita mengkategorikan kesalahan dalam 4 tingkatan, yaitu kesalahan ejaan, kesalahan morfologi, kesalahan sintaksis, dan yang terakhir kesalahan sematik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan fakta bahwa pelajar BIPA ini belum sepenuhnya memahami sintaksis bahasa Indonesia secara tepat. Ada beberapa kesalahan kalimat dalam karangan pelajar BIPA, yaitu yang pertama, kecenderungan kesalahan kalimat dalam karangan pelajar BIPA. Berdasarkan analisis terhadap kesalahan sintaksis pada seluruh karangan pelajar BIPA, bisa disimpulkan bahwa kecenderungan kesalahan bahasa tulis ini terletak pada diksi yang tidak tepat, penggunaan ejaan yang mungkin salah, ataupun penggunaan konjungsi yang tidak tepat. Yang kedua, penggunaan diksi yang tidak tepat. Kata yang tepat akan membantu seseorang dapat mengungkapkan sesuatu dengan baik.
bisa secara lisan ataupun tulisan. Di samping itu, pemilihan kata ini harus sesuai pula dengan situasi dan tempat penggunaan kata itu. Yang ketiga, ada penggunaan ejaan yang tidak tepat. Kesalahan ini tidak sebanyak yang kedua, ataupun yang kesalahan penggunaan diksi tadi. Namun, tetap saja kebanyakan pelajar di BIPA ini masih belum menguasai ejaan berbahasa Indonesia. Ada yang terakhir, penggunaan konjungsi yang tidak tepat. Kesalahan ini sering terjadi dan bahkan dapat ditemukan pada penulisan komposisi sebuah produk. Mungkin kalian melihat di komposisi yang terakhir ada dua bahan yang dimana tidak ada konjungsi. Seharusnya di antara kedua bahan ini yang ada di akhir kalimat, seharusnya mereka menggunakan konjungsi semisal dan. Seperti di kalimat yang saya cantumkan di PowerPoint ini. Komposisi ini terdiri dari tepung terigu, minyak sayur, garam, pemantap, antioksidan, penguat rasa. Mungkin bisa ditambahkan konjungsi dan di sesudah antioksidan dan sebelum penguat rasa. Jadi bisa antioksidan dan penguat rasa. Seperti itu. Kendala yang mempengaruhi kesalahan kalimat. Yang pertama, materi sintaksis bahasa Indonesia yang bagi mereka itu cukup sulit dan juga banyak. Yang kedua, penguasaan kosakata bahasa Indonesia pada pelajar BIPA yang masih rendah. Pemanfaatan waktu pembelajaran di luar kelas yang mungkin kurang maksimal. Dan minat motivasi belajar mereka yang terbilang rendah, serta penyeleksian pelajar yang kurang tepat. Kesimpulan yang dapat diambil dari si peneliti ini yaitu BIPA ini merupakan pembelajaran bahasa Indonesia yang subjeknya adalah warga negara asing. Hal ini dapat memungkinkan pelajar BIPA dapat melakukan kesalahan dalam tatanan berbahasanya. Kebanyakan kesalahan dari pelajar BIPA ini terletak pada penggunaan diksi, ejaan, dan juga konjungsi yang dinilai kurang tepat. Kesalahan tersebut juga tidak lepas dari penguasaan sintaksis bahasa Indonesia yang sulit dan juga banyak, penguasaan kosakata yang kurang, hingga minat dan motivasi mereka yang rendah. Si peneliti ini juga memberikan saran. Yang pertama, menambah waktu belajar baik di luar maupun di dalam. Jadi mereka tidak akan merasa bosan karena terlalu lama belajar di dalam kelas. Mungkin kalian sendiri juga merasa bosan karena belajar di dalam kelas itu tidak selamanya menyenangkan, bukan? Apalagi bagi mereka yang berasal dari luar negeri yang kebanyakan orang luar negeri ini juga menggunakan trik ini 50-50 gitu, di dalam dan juga di luar. Yang kedua, melakukan pendampingan belajar di luar kelas. Yang ketiga, pelajar sebaiknya sering berkomunikasi dengan penutur asli untuk menambah kosakata mereka. Jadi di sini mereka disarankan untuk mengobrol lebih sering dengan penutur asli bahasa Indonesia. Dan apabila si pelajar ini tidak mengetahui sebuah kosakata, maka kita harus siap mendampingi dan memberitahu apa sih ini, apa sih itu, demikian. Dan yang keempat, pengajar sebaiknya menggunakan metode yang bervariasi agar dapat meningkatkan minat belajar, motivasi, dan semangat pelajar BIPA. Mungkin seperti yang saya jelaskan di sebelumnya, bahwa manusia itu ada kalanya bosan. Jadi mungkin kita sebagai pengajar BIPA harus bisa menggunakan metode yang interaktif, yang kreatif agar mereka tidak cepat bosan dalam belajar bahasa Indonesia. Mungkin bisa dengan mengenalkan budaya kita, seperti itu. Lalu poin yang terakhir, pemerintah sebaiknya meningkatkan penyeleksian pelajar BIPA agar calon pelajar yang tersaring sudah memiliki modal awal, misalnya bahasa Inggris. Jika mereka tidak bisa berbahasa Inggris, kita akan kesulitan dalam berkomunikasi.
Tentunya kita tidak hanya mengajari mereka yang berasal dari satu negara. Semisal kita mengadakan sebuah kelas dan di satu kelas itu ada banyak siswa yang berasal dari negara yang berbeda. Mungkin ada yang dari tanah Arab, mungkin ada yang dari Korea, atau mungkin ada yang dari Amerika, bisa dari Inggris juga, mungkin bisa dari Eropa. Seperti itu. Terima kasih, presentasi saya cukup sekian. Dan sekali lagi saya mohon maaf atas keterlambatan saya dikarenakan sedikit kendala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semoga sehat selalu, stay safe di rumah saja. Terima kasih.